Oke teman-teman semua, di video ini saya akan jelaskan tentang bagaimana logik kerja si robot trading yang sangat dahsyat ini ya. Jadi robot ini telah berjalan sejak November 2018 sampai dengan sekarang belum pernah gagal mencetak profit setiap bulannya ya. Jadi kalau kita kalkulasi itu sampai dengan Desember 2020 itu adalah 393% ya. Kalau misalkan sekarang bikin video ini adalah bulan April udah 440%an ya, sekitar 440%. Artinya kalau misalkan teman-teman dulu percaya ya dapat peluang ini dan percaya kemudian invest dengan 1 miliar ya, 1 miliar berarti teman-teman udah dapat sekitar 4,4 miliar ya profitnya aja, modalnya utuh gitu kalau misalkan teman-teman percaya. Cuman pertanyaannya pada saat 2018 November, jika teman-teman ditawari ini percaya atau enggak, pastinya kan susah untuk percaya. Pasti kan akan nanya history tradingnya bagaimana, perusahaannya bagaimana, legalitasnya bagaimana, segala macam ya. Jadi teman-teman yang baru join sekarang itu udah ketinggalan profit 440% gitu kan. Jangan sampai nanti ketinggalan terus menerus ya. Jadi bagaimana sih logik kerja robot ini kok bisa profit konsisten ya? Saya dari dulu November 2018 banyak orang yang berasumsi bahwa wah ini kan belum ada buktinya, wah ini kan nanti kayak gini, nanti kayak gitu, nanti seperti ini, nanti seperti itu. Jadi asumsi orang, pendapat orang, opini orang bolehlah macam-macam ya. Dari dulu itu dari 2018, 2019 juga sama kencangnya ya, skeptisnya juga sama. Tapi nyatanya faktanya itu kita profit loh gitu loh. Sampai 2 tahun setengah ini kita profit, belum pernah gagal cetak profit setiap bulannya. So jadi teman-teman jangan percaya opini tapi percaya sama fakta. Kayak gitu kan. Nah bisa dilihat ini setiap bulannya kita bisa profit more or less ya, kalau dikalkulasi sih sekitar 10% lebih lah ya setiap bulannya. Kotor ya, tinggal dibagi tergantung dengan sharing profit teman-teman masing-masing ya. Jadi kalau misalkan let's say kita ambil 2020 zaman Covid aja ini masih bisa profit di atas 10% gitu. Berarti bagus banget kan di saat bisnis lain pada saat Covid itu benar-benar down dan bahkan banyak yang udah nggak bisa bertahan ya, nggak bisa survive ya, akhirnya harus tutup bisnisnya. Nah di sini kita bisa make profit terus menerus. Seperti apa logik kerjanya ya? Nah ini apa kata MKL tentang SmartX dulu. Jadi robot yang kita gunakan adalah SmartX ya. Terus apa sih kata MKL? Jadi MKL itu apa sih MKL? Jadi kalau misalkan teman-teman download MT4, MT5 itu dibuat oleh satu perusahaan yang sama dengan yang buat MKL5 ya. Jadi MKL5 ini untuk melihat bagaimana sih robot itu bekerja. Nah ini apa kata MKL5 tentang SmartX? Jadi di sini kita lihat reliability-nya itu full ya, penuh hijau. Artinya robotnya bisa diandalkan, seperti itu, gitu kan. Dan kalau dilihat dari algo tradingnya ini 98% ya, 98% itu mendekati kesempurnaan 100%. Artinya ini benar-benar robot software gitu, bukan orang di baliknya. Karena teman-teman bisa aja dilihat profitnya bagus gitu kan, tapi di situ ternyata bukan robot, algo trade-nya nol. Berarti itu bukan robot ya, itu orang ya. Sekarang balik lagi, kalau orang itu balik lagi ke psikologi gitu. Psikologi orang bisa jadi lagi baperan masanya, lagi berantem sama pasangannya gitu kan. Ada kalanya orang dalam situasi psikologinya nggak bagus. Nah sekarang kalau misalkan dengan trading dana 1 miliar masih oke orang open posisi kan. Bagaimana kalau misalkan 1 triliun? Wah, apa gak gemeteran tuh? Pasang buy gitu kan, sell gitu kan, oh gemeteran 1 triliun. Kalau 10 triliun gimana? Artinya kalau orang pasti ada psikologisnya gitu. Selama tradingnya profit konsistensi nggak ada masalah gitu. Cuman ya itu balik lagi, ada kalanya baperan gitu kan. Jadi hati-hati aja gitu kalau misalkan robot yang algo trade-nya nol, berarti itu bukan robot. Nah, seperti itu ya. Di sini dari profit rate-nya 81% ya. Jadi kita akurasinya 81%, kalkulasinya so far so good ya, konsisten. Ya, sekarang bagaimana kita bandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini ya robotnya orang. Bisa dilihat sini reliability-nya 0 ya. Reliability-nya kosong kosong. Ini ada reliability-nya cuma 2 strip ya. 2 strip itu berarti ya, yang lainnya yang 0 itu berarti nggak bisa diandalkan. Nah kalau dua ini ya ragu-ragu gitu. Ragu-ragu. Yang ini rata-rata algo trade-nya 0 ya. 0 0 0 ya. Ini berarti bukan robot gitu. Hati-hati settingan atau bukan, kita harus tahu tuh. Kalau secara profit rate sih besar, secara profit rate sih besar ya.
Ini setengah, ini juga besar ya, cuman teman-teman harus hati-hati gitu kan, harus pinter juga itu multi broker atau bukan. Nah, kalau misalkan masih hanya single broker itu masih tanda tanya ya, itu settingan atau real trading beneran gitu. Kalau kita udah multi broker berarti udah terbukti trading di banyak broker, itu berarti udah keren, bener-bener real trading, live trading, dan bener-bener robot gitu. Jangan sampai hanya masih di single broker seperti pengalaman-pengalaman yang lainnya ternyata itu adalah settingan, jadi bukan real trading, akhirnya adalah money game dan uangnya hilang habis. Alasannya kena hack. Kayak seperti itu ya biasanya. Nah, lalu bagaimana logik kerja robot? Jadi saya jelaskan dengan cara simpel aja karena saya juga bukan trader forex ya. Saya juga kurang paham tentang trading forex. Basic saya adalah cryptocurrency ya, main Bitcoin dan kawan-kawan ya. Jadi saya forex ini merupakan dunia baru bagi saya ya. Jadi November 2018 pada saat saya join ini, forex ini adalah dunia baru bagi saya. Pertama kalinya trading forex ya di sini ya, kebetulan ketemulah sama robot trading ya ini gitu kan. Jadi bersyukur belum pernah namanya orang-orang MC habis modalnya gitu, belum pernah rugi ya, belum pernah. Begitu tahu forex pakai ini gitu. Saya akan jelaskan secara simpel aja yang bagi supaya yang orang-orang yang baru dengar tentang forex pun paham ya. Jadi logik kerjanya ini intinya adalah security. Jadi security itu nomor satu, baru kedua adalah profit ya. Jadi robot ini adalah mengutamakan security dulu karena harus aman dulu baru profitnya nomor dua gitu ya. Jadi nggak kayak yang lain mengutamakan profit, security-nya nggak dipikirkan. Akhirnya profit sih profit berapa lama gitu kan, berapa minggu, berapa bulan, habis itu modalnya habis kan sama aja gitu kan. Nah, kita security dulu. Security-nya bagaimana? Yang pertama, kita menggunakan single entry ya, jadi bukan multiple entry ya, jadi hanya single entry aja. Single entry itu kita pakai pairing Euro USD ya, Euro USD. Nah, ini nunggu sampai close dulu baru dia open lagi posisi ya. Jadi close dulu, ambil buy atau sell ya. Kemudian setelah ini close baru dia akan open lagi. Seperti itu. Ya, jadi nggak open buy atau sell atau martingale atau wah macam-macam strateginya ya. Nggak seperti itu. Jadi ini hanya single entry ya. Jadi benar-benar aman ya. Nah, kemudian money manajemennya adalah 10%. Jadi tidak semua seluruh modalnya dengan perbandingan lotnya itu langsung ditradingkan semuanya 100% ya. Itu yang sangat berbahaya, bisa bikin modalnya habis ya. Kita hanya 10% dari modal saja ya. Jadi sangat aman sekali. Yang pertama single entry, yang kedua adalah money manajemennya 10%. Yang ketiga, pengamannya atau security-nya adalah maksimal loss 5% per hari ya. Jadi 5% per hari ini selama 2,5 tahun kita belum pernah sentuh. Belum pernah sentuh. 5% itu adalah ibaratnya adalah market crash. Ibaratnya Inggris kena bom, kita pasang buy, ternyata sell gitu kan. Jadi turun ngedrop gitu kan, market crash. Nah, itu 5% dan belum pernah kita sentuh. Kenapa ya? Karena Inggris belum pernah kena bom gitu kan. Jadi yang paling besar kita loss adalah 2,6%, itu pun hanya sekali ya. Kalau misalkan kita loss pun hanya 1, 0, seperti itu ya. Nah, pengaman ketiga adalah berarti maksimal loss per hari adalah 5%. Artinya teman-teman tidak akan modalnya habis dalam satu malam ya. Butuh 20 hari kalah berturut-turut baru modalnya habis ya. Sementara sekarang teman-teman mau narik di hari keberapa? Kalau misalkan loss 5%, 5%, 5%, 5%, hari keempat, hari kelima kayaknya udah narik teman-teman gitu kan. Hari ke-1, kedua, ketiga aja udah ragu-ragu kan, tarik jangan gitu kan. Karena teman-teman kontrol modal sendiri. Jadi teman-teman kapan aja mau narik silahkan tinggal tarik ya. Lalu pengaman keempat adalah jumlah maksimal loss adalah 2 kali per hari ya. 2 kali per hari ini seperti apa? Jadi kalau misalkan kita open posisi pertama itu trend ya, trend buy atau trend sell ya. Jadi kalau misalkan open posisi pertama buy, dia akan kejar buy. Misalkan belum 0,5%, dia akan open lagi ya, buy. Misalkan 1%, berarti udah selesai ya, hari itu tradingnya selesai. Nah, misalkan dia open posisi profit 0,5%, habis itu kedua minus. Wah, jadi kalau pertama bukan trend ya, trend buy atau trend sell, open kedua akan menggunakan sideway ya. Seperti itu logik kerja robot kita. Nah, kalau misalkan kita open profit, habis itu loss, kemudian open lagi profit 1%, berarti selesai. Kalau misalkan profit kemudian loss, open lagi terus loss, berarti 2 kali loss, maka hari itu tradingnya selesai ya. 2 kali trading off. Misalkan open pertama udah minus, kedua minus, berarti hari itu selesai. Market nggak jelas. Tadi
trend bukan, sideway bukan, berarti hari itu off. Nah, tidak seperti manusia. Manusia kan, wah, gimana caranya ini penasaran nih. Wah, tadi nggak buy, berarti sell. Wah, enggak, salah, buy, buy, buy. Nah, akhirnya modalnya habis seperti itu ya. Jadi, pengaman keempat adalah maksimal loss 2 kali per hari off. Dan pengaman kelimanya adalah kalkulasi total 50% dari capacity, dari modal ya. 50% habis berarti robotnya akan mati. Nah, itu ya. Jadi benar-benar nggak akan modalnya sampai habis ya. 50% secara kalkulasi loss terus maka akan mati robotnya. Kayaknya sih jauh dari nggak mungkin deh katanya, karena selama 2,5 tahun ini kita profit terus gitu. Jangankan loss setiap bulannya gitu kan, setiap bulannya aja kita profit kok gitu. Gimana mau modalnya habis, mau habis kayak gimana ya. Jadi 20 kali berturut-turut juga kayaknya udah nggak masuk akal. Masa sih kalah terus, karena selama ini kita ya profit terus gitu loh. Makanya aman ya. Itu adalah security-nya. Lalu bagaimana profitnya? Nah, setelah 5 security tadi, bagaimana cara profitnya? Jadi target kerjanya adalah 1% per hari. Nah, target kerja ini adalah bisa tercapai, bisa tidak, sama seperti target kerja di kantor, teman-teman. Teman-teman dikasih target kerja akhir tahun nanti adalah sekian. Nah, target itu kan bisa tercapai, bisa enggak ya. Jadi robot ini dikasih target 1% per hari ya, bisa tercapai, bisa tidak. Tapi kenyataannya 81% targetnya tercapai ya. Jadi bukan fix di sini, fix 1% per hari bukan ya. Jadi berdasarkan real dan live trending, bisa tercapai bisa tidak. Cuman selama ini ya kita tercapai kira-kira 81% ya. Selama dikalkulasi setiap bulannya ya more or less 10% lah setiap bulannya, kan oke banget itu kan. Mau profit di mana otomatis bisa dapat more or less 10% setiap bulannya. Nah, kenapa bisa target kerjanya tercapai seperti itu? Jadi punya 5 strategi trend dan 3 sideway ya. Ini yang sangat adaptif terhadap market. Jadi tidak seperti robot yang lainnya. Robot yang lainnya itu belum tentu itu adaptif ya. Karena apalagi kalau dijual lepas itu sifatnya statis. Dia diupdate nggak gitu dengan kondisi market yang dinamis itu. Seperti sekarang kita udah berasa di versi 3.0. Versi 3.0 artinya sudah pernah di-upgrade sampai versi 1, versi 2. Kalau misalkan dulu 1.1 berarti upgrade-nya adalah minor. Kalau 1.2 berarti minor. Nah, versi 2.0 berarti upgrade-nya mayor. Nah, versi 3.0 berarti upgrade lagi mayor. Jadi selama Covid kemarin kita sampai 2 versi 2.0 sampai 3.0 baru stabil lagi ya. Jadi selalu diupdate. Jadi teman-teman nggak perlu cemas, nggak usah khawatir, karena perusahaan selalu memikirkan untuk bagaimana caranya robot ini adaptif terhadap market, dan ini keren banget yang nggak dimiliki robot-robot yang lain dan teruji 2,5 tahun. Nah, robot lain berapa tahan bisa make profit konsisten gitu. Setahun bisa nggak? 2 tahun bisa nggak? Itu ya. Jadi dilengkapi dengan sebuah logik adaptif yang dapat membaca kondisi tren atau sideways sehingga dapat menerapkan strategi trading yang akurat. Jadi kira-kira penjelasannya, logik kerjanya mudahnya seperti itu ya. Nah, lalu resiko trading. Jadi teman-teman harus paham dulu, semua bisnis itu adalah beresiko ya. Ada resikonya. Tinggal bagaimana caranya kita meminimalisir resiko. Saya kasih gambaran coffee shop deh. Saya punya coffee shop, saya punya banyak bisnis. Salah satunya adalah coffee shop. Nah, coffee shop ini resiko nggak? Ya lebih beresiko dibandingkan ini menurut saya, dan pengalaman saya nyatanya ya seperti itu. Jadi kalau coffee shop itu loh, kita begitu sewa tempat itu udah uang hangus. Misalkan sewa tempat 150 juta per tahun, itu udah uang hangus, udah resiko gitu kan. Kemudian bayar operasional pegawai setiap bulannya itu udah uang hangus. Bagaimana kalau penjualannya kurang ya? Akhirnya beban kos operasionalnya lebih tinggi daripada penghasilannya, maka minus dong gitu. Nah, itu resiko bisnis. Nah, teman-teman di sini loh resikonya lebih rendah gitu. Pengalaman saya nih, kalau misalkan 1 miliar buat kafe itu masih zaman Covid, apalagi susah kita mau buat profit gitu karena keterbatasan dari waktu, tempat, segala macam kan. Serba dibatasi. Di sini kalau 1 miliar setiap bulan ya minimal kita ngantongin lah 90 juta mah gitu kan, tiap bulannya nggak ngapa-ngapain lagi, modalnya liquid lagi. Lalu kalau tadi di kafe 1 miliar kan udah jadi uang hangus yang sewa tempat, bayar pegawai gitu ya, terus juga bayar-bayar peralatan, barang-barang juga harus dijualin dulu kan, nggak liquid gitu. Jadi resiko. Nah, lalu bagaimana caranya
bisnis kita ini meminimalisir resiko di sini gitu. Dari loss trading dulu. Jadi resikonya adalah loss trading, modalnya habis sama brokernya kabur. Nah, itu resikonya loss trading. Loss trading itu kalau misalkan misal ya, kalau misalkan trading manual nih, injek 10.000, kemudian open posisi loss 1.000, sisa 9.000. Berarti tadinya modal 10.000, sisa 9.000, loss 1.000. 1.000 itu berarti 15 juta itu risiko loss gitu kan. Open lagi 1.000 lagi, close lagi, close loss gitu kan. Berarti 2.000 berarti udah 30 juta. Nah, itu resiko loss trading. Nah, kalau misalkan loss terus sampai modalnya habis, berarti yang 10.000 dolar tadi, 150 juta tadi habis. Nah, itu resiko kedua tuh, modalnya habis. Yang ketiga, tempat kita nyimpan duit itu kabur, broker. Jadi broker ini adalah tempat pihak ketiga, tempat kita menyimpan dana jaminan untuk trading ya. Kalau di saham itu namanya sekuritas, kalau misalkan di cryptocurrency itu namanya exchanger, kalau misalkan di forex ini namanya broker. Beda nama aja, sama-sama pihak ketiga tempat kita menyimpan dana jaminan untuk trading gitu. Nah, broker ini bisa kabur nggak? Ya bisa lah. Jangankan broker gitu, bank juga bisa likuidasi gitu kan. Duit kita di rumah lo bisa hilang gitu. Jadi tetap aja atas nama kita nyimpen duit di bank atas nama kita. Namanya harga riskian ya. Begitu banknya itu likuidasi gimana? Hilang aja kayak gitu ya. Di rumah masih bisa diambil sama pembantu, sama mungkin ada saudara yang butuh, ada orang sini bekerja yang butuh gitu kan, masih ada resiko. Nah, broker tuh malah kecil kemungkinannya. Nah, sekarang teman-teman search deh mana broker yang berapa banyak broker yang scam, tutup atau kabur. Enggak seperti itu gitu. Broker cara nyari uangnya enggak dengan kabur ya. Mereka ada cara cari uangnya, nanti kita bahas seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya robot kita ini ya meminimalisir resiko. Nah, jadi resiko dari loss trading yaitu dengan 5 strategi trend dan 3 sideway itu yang bekerja secara adaptif ya terhadap market dan bisa akurat ya. Selama 2,5 tahun kita belum pernah gagal mencetak profit setiap bulannya. Serahkan aja sama robotnya yang sudah terpercaya ini dan sudah terbukti faktanya menghasilkan. So, resiko pertama sudah diminimalisir. Robotnya udah terbukti faktanya adalah make profit dan konsisten 2,5 tahun. Yang kedua, risiko dari margin call atau modalnya habis ya, dari yaitu 5% per hari maksimalnya. Kalau berarti butuh 5 kali kalah maksimal, 5% kalah maksimal berturut-turut selama 20 hari baru modalnya habis ya. Ya tadi mau hari keberapa teman-teman narik gitu kan, hari ketiga aja kayaknya udah narik gitu kan. Nah, teman-teman punya kosa sendiri nih, silahkan atur manage risiko sendiri ya. Dan selama ini kita belum sentuh 5% ya market crash tadi ya. Kita belum pernah sentuh 5% karena belum pernah market crash atau Inggris ibaratnya kena boom tadi ya. Jadi kecil sekali kemungkinannya untuk modalnya habis ya. Yang kedua berarti udah kita minimalisir ya dengan maksimal loss 5% per hari. Kemudian yang ketiga, resiko dari broker scam, tutup atau kabur. Nah, ini teman-teman harus paham dulu bagaimana cara broker mencari uangnya. Jadi broker itu menjalankan fungsinya sebagai dua, yaitu sebagai dealing desk ya, sebagai dealing desk atau sebagai STP atau straight through processing. Nah, di dealing desk itu adalah sebagai bandar ya. Bandar. STP itu adalah straight through processing. Nah, kalau dia bertindak sebagai dealing desk atau bandar, maka cara dia cari uang adalah bagaimana caranya mengalahkan akun si trader. Ketika akun trader itu kalah, maka uangnya akan legal pindah ke si broker. Nah, gimana caranya nih kalah nih? Nah, bisa nggak kita menang lawan broker? Ya bisa, cuman susah, berat ya. Gimana kalau charge-nya dimainin lah, contohnya seperti itu. Karena kalau spreadnya dilebarin gitu kan. Nah, broker bandar punya 1.001 macam cara untuk mengalahkan akun si trader gitu. Ibaratnya kayak judi di kasino deh. Bisa nggak menang? Bisa. Coba tanya dari 1.000 orang judi yang di Las Vegas itu, berapa orang yang menang? Paling 50, yang 950 loss. Ada yang menang nggak? Ada 50, yang kalah 950. Jadi kalau misalkan kita lawan broker bandar itu berat gitu. Yang kedua, broker STP. Kalau dia bertindak sebagai STP, maka straight through processing itu adalah melanjutkan ordernya ke market yang lebih besar atau liquidity provider. Nah, misalkan saya sebagai broker, teman-teman trader, ngorder buy atau sell ke saya lanjutin lagi ke market yang lebih besar atau liquidity provider. Teman-teman jadi tradingnya lawan market kan gitu, atau liquidity provider yang lebih besar ya. Jadi
teman-teman profit atau loss itu masih bisa profit masih bisa loss di sana. Kalau saya pasti profitnya, kenapa? Saya ngambil dari fee gitu. Fee-nya bodo amat mau profit mau loss, saya dapat fee gitu. Nah sekarang teman-teman, kalau misalkan teman-teman misalkan trading order masih bisa profit atau loss, saya jelas-jelas profit gitu kan, nyaman banget kan. Sekarang hitung aja berapa keuntungan dari broker yang STP tadi. Nah, contoh aja misalkan udah yang satu broker itu udah menggunakan 3 triliun capacity-nya, berarti udah 30.000 lot lah. Anggap satu lotnya misalkan $6. $6 dikali 30.000 lot, berarti $180.000 per satu kali open posisi. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan 3 kali open posisi, berapa banyak? Anggaplah $500.000. Berarti sekitaran 7,5 miliar tanpa ada resiko. Teman-teman trading masih bisa ada lossnya kan. Nah, saya sebagai broker 7,5 miliar kalau 3 kali open posisi ya. Ngapain saya mau kabur sementara saya dapat miliaran? Kan seperti itu. Gitu kan. Jadi kalau ditanya mungkin nggak kabur? Ya mungkin, tapi kan ngapain kalau dapat miliaran setiap harinya tanpa ada resiko gitu. Jadi bagaimana cara meminimalisirnya, yaitu kita pilih adalah broker yang STP, jadi bukan broker yang bandar. Tahu dari mana kita broker yang STP? Yaitu adalah perusahaan yang milih, dan nyatanya kita tetap profit 2,5 tahun ini. Kalau misalkan broker bandar lawan kita 4 bulan dia bangkrut. Bangkrut dia gitu. Jadi kemudian cara meminimalisir resiko yang berikutnya adalah kita pecah menjadi beberapa broker ya. Jadi tidak menggunduk di satu broker. Kalau misalkan menggunduk di satu broker, maka risiko untuk kaburnya gitu kan, karena besar kapasitas tradingnya itu lebih besar. Makanya kita pecah menjadi beberapa broker. Kita sekarang sudah punya 4 broker ya. Nah, kita pecah-pecah brokernya supaya dana tidak menggunduk di satu broker. Kalau misalkan dana masih 3 triliun is okay gitu. Kalau misalkan nanti 10 triliun atau 100 triliun bagaimana gitu kan. Misalkan saya titipin ke teman-teman. Titip nih duit 100 juta. Kabur nggak? Belum tentu. Wah, 100 juta masih kecil nih. Titip 1 miliar deh. Ah, nanggung-nanggung kalau kayak teman-teman nggak akan kabur. Titip deh 1 triliun. Wah, ini kan menggiurkan. Nah, sama tuh. Sama kayak broker, kalau misalkan dana di broker itu cuma 3 triliun tuh ukurannya masih kecil. Gimana kalau 100 triliun gitu. Makanya kita pecah-pecah. Nah, selain itu gunanya kita pecah-pecah ini adalah ini nyedot ke market Eropa, ini nyedot ke market China, misalnya ini ke market mana gitu kan. Nah, ini marketnya kita pecah-pecah, kita sedot sana, sedot sini gitu. Jadi kalau misalkan kita nyedot ke satu tempat ya, lama-lama kan kerasa 100 triliun misalkan nih 100 triliun berarti satu hari kalah 1 triliun sama kita. Besok kita profit lagi 1%, berarti kalah lagi 1 triliun. Besok kita order lagi, profit lagi 1%, 1 triliun lagi. Lama-lama kan siapa ini yang ngambilin gitu kan. Seperti itu. Cuman kalau kita pecah-pecah kan nggak kerasa gitu, nggak kerasa kita sedotin satu-satu. Dan masih kecil banget karena kita baru kurang lebih adalah 5-6 triliun kita rupiah ya. Kita sedotin 1% gitu. Nah, teman-teman, itulah cara bagaimana kita meminimalisir resikonya di sini ya. Jadi caranya bisnis kita ini meminimalisir resiko ini benar-benar udah cakep banget dan sudah terbukti. Jadi begitulah caranya meminimalisir resiko. Nah, jadi ada lagi nih pertanyaan nih, broker yang bagus itu yang seperti apa sih gitu. Ada pertanyaan kan, broker yang bagus itu broker yang seperti apa sih? Apa broker yang legalitasnya lengkap, atau yang kantornya besar, atau yang sudah lama berdiri, atau yang cabangnya di mana-mana ya. Jadi kalau misalkan yang amatir-amatir, biasanya trader-trader amatir akan bertanya seperti itu. Wah, brokernya legal nggak? Brokernya ini nggak? Brokernya itu nggak? Belum mikirin tradingnya udah mikirin banyak brokernya. Biasanya yang tradingnya itu cuma $100, $200, $500 itu nanyanya banyak A sampai Z, nanya broker legalitas dan macam-macam. Padahal nyatanya 99% ya orang hilang uangnya di forex itu bukan karena brokernya kabur, tapi karena tradingnya lolos. Tradingnya lolos gitu. Jadi nggak usah ngomong brokernya dulu, sementara tradingnya masih loss ya. Buat apa brokernya bagus ya? Apa gunanya jika trading aja loss? Seperti itu kan. Nah, jadi faktanya 99% hilang uang
Bukan karena brokernya scam atau kabur, tetapi karena tradingnya loss. Seperti itu. Nah, lalu tadi ini yang cara kerja broker ya. Jadi teman-teman, broker yang kita gunakan ini adalah broker yang sudah teruji, yang sudah dipilih oleh perusahaan yang sudah teruji, yaitu syarat-syarat pemilihan brokernya adalah yang pertama brokernya itu adalah broker STP. Yang kemudian yang kedua brokernya itu harus bisa ini ya. Alasan pemilihan broker yang pertama adalah brokernya broker STP, bukan broker bandar ya. Yang kedua bisa diterapkan teknologi robot kita ya, sistem PAM ini. Nggak semuanya broker itu bisa diterapkan teknologi sistem PAM. Kemudian yang tiga, bisa di-input exchanger untuk memudahkan transaksi ya. Jadi itu alasannya kenapa kita memilih 4 broker ini. Jadi 4 broker ini udah memiliki kriteria-kriteria broker yang layak menurut perusahaan, seperti itu ya. Jadi sudah, kita tinggal percaya aja, tinggal pakai. Karena nyatanya, faktanya kita selama 2,5 tahun ini belum pernah kita request withdraw kemudian nggak masuk ke rekening atau nggak brokernya kabur, nggak pernah ya. Itu opini orang aja seperti itu. Faktanya kita lancar-lancar aja kok gitu. Kita withdraw ya ditransfer gitu. Nah, ini broker yang sudah kita gunakan, broker Max Global 24 tahun. Nah, ini lancar, yang pertama kita menggunakan ini ya. Kemudian Zentrade itu udah 15 tahun juga. Ini juga kita lancar ya, lancar jaya. Paling kalau maintenance itu ya biasa lah, namanya sistem kan. Nah, Global Premier udah 19 tahun, kita juga lancar jaya di sini. Belum pernah ada trouble yang berarti ya, maintenance biasa. Dan ini adalah Hot Forex, dan akan ada broker-broker lainnya lagi ya. Nah, itu sekilas tentang logik kerja ya. Sekilas tentang logik kerja, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman bagaimana logik kerja robot ini. Intinya begini ya, jadi teman-teman kita paham detail tentang trading, tentang logik kerja robotnya itu ya bagus aja, hanya sekedar pengetahuan, tapi itu tidak menambah profit ya. Jadi teman-teman kalau mau nambah profit ya tambah depositnya gitu. Jadi ahli trading di sini nggak pengaruh, kecuali kalau teman-teman tambah depositnya atau jalankan bisnisnya, dua itu. Wah, ngerti tentang trading, oh, percuma ya. Kenapa? Karena kalau depositnya tetap yang nggak nambah. Jadi teman-teman di sini udah percayain aja sama perusahaan, percayain aja sama robotnya. Tugasnya kita adalah menjalankan bisnisnya gitu, atau tambah depositnya, udah itu aja gitu. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pemahaman singkat ya, singkat padat, cuman ya menyeluruh lah tentang bagaimana logik kerjanya, sehingga teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lainnya ya, untuk tertarik di menggunakan robot ini ya. So, bukan hanya memikirkan profit, tapi how to saving people's life ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.